Kenapa? Kok sakit? Kayaknya mah deh itu. Iya deh. Coba minum obatnya deh. Apa itu? Ini dijamin langsung sembuh mahnya. Tinggal diminum ya. Membaik ya. Setelah minum obat, ya saya bisa beraktivitas lagi dong kayak ini. Oke. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi asam, basa, dan garam. Adapun kompetensi dasarnya adalah untuk menjelaskan konsep campuran, zat, dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita belajar, lihat dulu ya, Ibu ada percobaan tebak-tebakan warna. Nah, di sini Ibu punya larutan berwarna ungu, di mana larutan berwarna ungu ini merupakan rebusan dari kol ungu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 3 buah wadah yang sudah berisi larutan yang berbeda-beda. Di sini ada larutan cuka, di sini ada larutan pemutih, dan di sini adalah air mineral. Nah, kira-kira kalau Ibu masukkan air ungu ini ke dalam ketiga wadah ini, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, simak baik-baik. Pertama, kita akan masukkan dulu ke dalam wadah yang berisikan cuka. Ibu angkat ya. Tada, warnanya menjadi merah. Nah, coba bagaimana kira-kira ketika Ibu masukkan ke dalam larutan pemutih pakaian? Wah, luar biasa, warnanya menjadi kuning. Nah, coba satu lagi. Kira-kira bagaimana kalau Ibu masukkan ke dalam air mineral? Warnanya masih tetap sama, yaitu ungu. Nah, anak-anak, kira-kira mengapa ya bisa terjadi berikut? Bisa terjadi seperti itu? Nah, mau tahu jawabannya? Saksikan videonya berikut ini. Baik, kita akan belajar tentang materi asam, basa, dan garam. Asam. Istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Sifat-sifat asam antara lain rasanya masam, bersifat korosif terhadap sebagian besar logam, mengubah warna lakmus biru menjadi merah, bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen, dan dapat menghantarkan arus listrik. Asam memiliki pH 1-6. Berdasarkan nilai pH-nya, asam dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat yaitu asam dengan nilai pH 1-3, sementara untuk asam lemah yaitu asam dengan nilai pH 3-6. Anak-anak, selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya adalah hujan asam. Pernahkah kalian mendengar istilah hujan asam? Hujan asam terjadi bila terdapat kadar gas belerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi, sehingga ketika di atmosfer gas tersebut akan bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Nah, air hujan inilah yang dikenal dengan istilah hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Basa. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Sifat-sifat basa antara lain adalah rasanya pahit, bersifat kausatik,
mengubah warna laktus merah menjadi biru, dan bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Basa memiliki pH 8-14. Berdasarkan nilai pH-nya bisa dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah basa dengan nilai pH 8-11 dan basa lemah adalah basa dengan nilai pH 11-14. Apa saja ya yang termasuk ke dalam basa? Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari adalah amonium hidroksida yang terdapat dalam pemutih, kalsium hidroksida yang terdapat pada obat pengurang keasaman tanah, magnesium hidroksida yang terdapat pada obat mah, dan natrium hidroksida yang terdapat pada bahan pembuat sabun. Larutan asam jika direaksikan larutan basa akan menghasilkan senyawa netral. Inilah yang dikatakan dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Hal ini sesuai dengan ilustrasi di awal, bahwa kondisi seseorang yang sakit mah terjadi jika asam lambungnya sangat tinggi dan akan disembuhkan dengan obat mah karena dalam obat mah mengandung senyawa basa yaitu kandungan magnesium hidroksida, sehingga seseorang yang terkena sakit mah dapat sembuh dengan obat mah karena asam pada asam lambung dan basa pada obat mah menjadi senyawa netral. Anak-anak dapat dipahami kan ilustrasi di awal? Indikator asam basa. Indikator asam basa terdiri dari indikator buatan, yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru, dan juga pH meter. Indikator alami terdiri dari kunyit, kembang sepatu, kol merah atau ungu, dan juga ubi ungu. Indikator buatan. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya akan tetap merah. Jika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya menjadi merah. Jika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, warnanya menjadi biru. Dan jika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan basa, warnanya tetap biru. Lakmus merah jika dicelupkan ke dalam air mineral, warnanya akan tetap merah. Dan lakmus biru jika dicelupkan ke dalam air mineral, warnanya akan tetap biru. Indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Kol merah atau ungu mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam dan berwarna hijau pada basa lemah dan berwarna kuning pada basa kuat. Nah, anak-anak, permainan tebak-tebakan warna di awal menunjukkan bahwa rebusan air kol ungu merupakan indikator alami. Sehingga jika disatukan kepada larutan cuka, warnanya akan berubah menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa cuka bersifat asam. Dan ketika rebusan air kol dimasukkan ke dalam larutan pemutih, warnanya menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa pemutih pakaian merupakan bersifat basa. Dan ketika larutan ungu dan ketika rebusan air kol dimasukkan ke dalam air mineral, warnanya tetap sama, yaitu ungu. Hal ini menunjukkan bahwa air mineral bersifat netral. Anak-anak dapat dipahami kan bagaimana permainan yang sudah disampaikan di awal video tadi. Nah, anak-anak, ini adalah derajat keasaman pH, di mana kita lihat dari angka 7. Angka 7 merupakan angka di mana senyawa dapat dikatakan netral. Dari angka 7 semakin ke angka 1, maka keasamannya semakin meningkat. Dan dari angka 8 sampai ke angka 14 menunjukkan basa yang semakin meningkat. Garam. Reaksi yang menghasilkan garam atau reaksi netralisasi, yaitu gabungan antara asam dan basa. Asam dan basa akan menghasilkan garam dan juga air. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah asam klorida dan natrium hidroksida akan menjadi senyawa garam NaCl dan juga air. Nah, itu dia anak-anak materi tentang asam, basa, dan juga garam. Nah, anak-anak, itu dia materi kita hari ini tentang asam, basa, dan garam. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Anak-anakku, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.